Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Dinda Almisa dari kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan proposal tesis yang berjudul Pengembangan Belajar Matematika Bantuan Aplikasi Citymap berbasis Discovery Learning ditinjau dari kemampuan pengelolaan dan representasi matematis. Adapun latar belakangnya adalah matematika adalah salah satu ilmu yang penting yang sudah dipelajari dari sejak SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi. Namun, faktanya kemampuan penalaran dan representasi matematika masih kurang karena menganggap matematika itu sangat membosankan dan menakutkan, yaitu penuh dengan rumus dan penuh dengan hitungan. Salah satu solusi untuk mengembangkan uh, untuk mementahkan stigma tersebut yaitu mengembangkan produk pembelajaran yang ada seperti bahan ajar matematika berbantuan aplikasi Citymap berbasis Discovery Learning yang bertujuan untuk meningkatkan penalaran dan representasi siswa dalam memecahkan suatu masalah. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu jenis penelitian pengembangan dengan model pengembangan ADDIE. Nah, pengembangan ADDIE yaitu meliputi analisis, desain, development, implementation, dan evaluasi. Pada analisis ini yaitu meliputi analisis kebutuhan, analisis karakteristik siswa, analisis materi, dan analisis pengembangan produk. Pada analisis kebutuhan ini yaitu hal-hal yang dibutuhkan dalam proses pengembangan. Kemudian yang kedua yaitu analisis karakteristik siswa, yaitu untuk mengetahui karakter siswa dalam proses pembelajaran dalam mengembangkan bahan ajar ini. Dan yang ketiga adalah analisis materi. Nah, analisis materi ini yaitu untuk menentukan materi yang digunakan pada pengembangan bahan ajar matematika berbantuan aplikasi Citymap berbasis Discovery Learning. Dan yang keempat adalah analisis pengembangan produk. Nah, di sini yaitu untuk mengetahui hal-hal apa saja yang dibutuhkan dalam mengembangkan produk. Nah, setelah itu tahap desain. Tahap desain ini yaitu ada dua, yaitu desain produk dan desain instrumen. Desain produk ini meliputi perancangan LPP dengan metode Discovery Learning, perancangan LKS dengan metode Discovery Learning, dan perancangan aplikasi Citymap. Dan sedangkan desain instrumen ini yaitu berupa perancangan instrumen tes kemampuan penalaran dan representasi matematis, dan yang kedua yaitu perancangan angkat penilaian validasi produk. Nah, setelah yang desain yaitu develop atau mengembangkan dari tahap desain. Setelah dikembangkan, maka bisa divalidasi oleh ahli validasi. Biasanya dilakukan dua ahli validasi oleh dosen atau praktisi pembelajaran. Nah, setelah divalidasi, jika ada revisi maka akan direvisi, melakukan revisi produk. Namun jika tidak, kita bisa menguji cobakan produk. Nah, uji coba produk ini diuji cobakan pada skala kecil, yaitu dilakukan pada 4 siswa terlebih dahulu dan pada satu guru. Nah, jika sudah valid, maka akan diuji cobakan dengan skala besar, yaitu meliputi satu kelas. Nah, setelah diuji coba, maka akan memperlihatkan dari kepraktisan dan efektif. Nah, praktis ini dilihat dari lembar penilaian guru dan siswa, dan sedangkan efektif ini dilihat dari dari tes kemampuan penalaran siswa. Nah, setelah itu jika ada revisi maka akan direvisi terlebih dahulu, namun jika tidak maka terdapat hasil pengembangan bahan ajar matematika berbasis aplikasi Citymap yang valid, praktis, dan efektif. Nah, pada tahap implementasi dan evaluasi ini yaitu pada tahap uji coba yang kedua sampai dengan tahap memberikan soal kepada siswa, sedangkan pada tahap development yaitu pada saat validasi ahli.
Kemudian, teknik dan instrumen pengumpulan data. Teknik dan instrumen pengumpulan data ini meliputi aspek kevalidan, kepraktisan, dan keefektifan. Nah, kevalidan ini berupa lembar validasi, RPP, bahan ajar, aplikasi MedCityMap, dan soal tes. Sumbernya itu dari validator. Kemudian, lembar kepraktisan ini berupa lembar penilaian dari guru, lembar penilaian dari siswa. Dan keefektifan ini berupa hasil tes kemampuan, yaitu data, yaitu soal tes kemampuan penalaran matematis, soal tes kemampuan representasi matematis. Nah, sumbernya itu dari siswa, hasilnya atau hasil tesnya. Setelah itu, pada teknik analisis data. Pada teknik analisis data ini untuk mengetahui kelayakan produk. Nah, di sini ditinjau dari 3 aspek, yaitu kevalidan, kepraktisan, dan keefektifan. Nah, kevalidan ini berupa data hasil validasi dari ahli media dan ahli materi dianalisis menggunakan indeks icon. Dan kepraktisan juga data hasil penilaian guru dan siswa dianalisis menggunakan indeks icon. Selanjutnya, untuk mengetahui keefektifan produk, yaitu kita bisa menggunakan yaitu mengetahui kemampuan penalaran dan representasi matematis dari siswa. Nah, untuk mengetahui tersebut kita perlu soal. Nah, soal ini diuji validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya beda. Uji validitas pada soal ini yaitu menggunakan koefisien korelasi, sedangkan reliabilitasnya menggunakan KL20, tingkat kesukaran yaitu dengan rata-rata. Daya beda ini untuk mengetahui perbedaan siswa yang rendah, tinggi, dan sedang. Sedangkan untuk mengetahui analisis tes kemampuan penalaran dan representasi matematis ini, yang pertama perlu diadakan uji normalitas terlebih dahulu, yaitu untuk mengetahui apakah variabel tersebut berdistribusi normal atau tidak. Di sini menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Sedangkan pada uji hipotesis ini yaitu uji asumsi untuk mengetahui kemampuan penalaran siswa dan representasi matematis ini menggunakan one sample test. Sedangkan untuk mengetahui perbedaan kemampuan penalaran representasi dan penalaran siswa sebelum dan sesudah perlakuan ini bisa menggunakan uji Entgen. Terima kasih, presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.